Hai Hen, 恭喜发财，Halo, Kyung Hee. 恭喜。Gimana kemarin Sincha di ini apa namanya di Bandung mudik kan? Mudik gue, iya. Terus gue sekarang udah balik lagi, gila banget sih itu. Jadi intinya tuh 4 days off, gue beat. Terus gue bela-belain 2 hari di Bandung, 2 harinya lagi gue pakai buat travel back and forth Wow, dari Qatar ke Indonesia gitu. wow. Dan gue akhirnya mengalami naik wush. Oh, belum pernah sebelumnya. Gue sendiri belum pernah sih. Gue belum pernah. How was it? Oke nggak? It's not bad loh. Itu tuh kayak Oh, kayak kereta cepet di Cina. Karena kan gue baru-baru ini ke Cina iya. kan. Dan itu layoutnya as in itu persis banget sama kereta di Cina. Jadinya kayak Hmm, agak apa ya, deja vu gitu loh. Dan emang cepet sih. Ya, 30 menit lah nyampe Bandung. wow. Oke, menarik. Gue akan coba itu next time deh. Terus dapat menuai angpau nggak? Masih menuai angpau nggak sih? Masih Masih ya? dong. Terus gue dapet angpau dari sepupu-sepupu gue yang udah nikah, happy. Wah. Terus pas lagi gue terima kan ada orang yang malu Iya, kan, ih kok gue masih iya, nerima iya. angpau. Itu gue malah serah terima sama sepupu gue. Pas lagi itu gue foto serah terima gitu. Terus terus gue ngomong ke mereka, makanya jangan cepetan nikah. Gue sih gak akan nikah tahun depan, kasih angpau lagi ya. Gila, best. Best banget. Nah, ini buat juga teman-teman yang lagi bakal menunaikan ibadah puasa ya selama Benar. sebulan. Selamat berpuasa guys, dan semoga amal dan ibadahnya diterima yang maha kuasa dan kalian juga dikuatkan Amin. di bulan puasa ini. Amin. Amin. Ya. Oke, so Hen, ini topik kali ini kita tuh bakal ngebahas sesuatu yang gua rasa bakal relevan banget sih sama lu, karena kan ini apa sih, tadi gue tanya nih kita bahas apa ya. Terus lu ngomong fear and anxiety. Nah Hen, jadi gue bakal kasih pembukaannya ke lu, go ahead. Oh, oke. What is fear, what is anxiety, dan kalau misalnya ada pengalaman pribadi dan how you actually navigate your life with fear and anxiety, please share that with us. Oke. Fear and anxiety. Gue recently baru banget mengalami fear or anxiety ini ya. Jadi, tapi ini sebenarnya hal yang simple banget. Jadi gini, gue punya teman yang randomly kemarin lusa or kemarin weekend lah, pokoknya sebelum Sinja, tiba-tiba WhatsApp gue gini, gue kirimin lo kado ya ke Bali gitu. Terus gue kayak, hah, gue nggak ulang tahun, gue nggak Sinjaan, kado apa gitu kan. Nah, Oh, lalu gue tuh gak tau kenapa ya, gue setiap kali misalnya ada orang membelikan gue kado atau ya barang sesuatu, gue tuh ada anxious, ada anxiety gitu loh, Frans. Aneh nggak? aneh. Aneh kan? Aneh kan? Aneh banget kan? Kayak no sugarcoating Hen, itu menurut gue aneh sih. Kenapa, emang kenapa sih saya Nah, anxiousnya, gue mah happy ada yang ngasih. beberapa hari ini jadinya gue tuh ya seperti biasa ya, gue kalau merasakan sesuatu yang nggak biasanya atau gue baru baru mulai aware bahwa kok gue setiap kali terima kado gue tuh nggak, bukan yang sampai lebay kayak nggak bisa tidur gitu sih, tapi there's a certain feeling of nggak nyaman gitu di dalam diri gue gitu loh. Tadi pagi temen gue WhatsApp lagi, dia bilang kayak ini barangnya udah masuk Bali ya gitu. Terus gue kayak, gila men, namanya Noni yang I think you've met Noni deh. Gue bilang ke si Noni ini kayak, lu tau gak sih, gue tuh anxious banget loh. Lu secara random ngirimin gue kado yang gue nggak tahu apa, nggak dalam rangka apa-apa gitu kan. Lalu gue ceritalah ke dia, tapi gue sudah mengulik nih dari mana sih sumber perasaan gak nyaman ini gitu. Nah, Heeh. anxiety itu kan sebenarnya kita tuh takut sesuatu terjadi di masa depan yang kita tidak bisa kontrol, ya kan? Anxiety itu berhubungan selalu dengan uncertainty in the future. Beda sama kalau depression itu berhubungan dengan sesuatu di masa lampau gitu. Nah, anxiety itu biasanya Heeh. sumber dasarnya atau sumber permasalahan banget adalah rasa takut atau fear. So, I look. Kayak negative thinking gak sih Hen itu? Iya,
Karena intinya bahwa ada sesuatu di masa depan yang mungkin menurut kita akan terjadi, tapi kita tidak bisa kendalikan gitu. Nah, ternyata gue kayak berusaha self-reflect lalala segala macam gitu ya. Gue mendapati bahwa gue tuh even dalam love language gue, lo tau kan love language ada lima hal, physical touch lalala segala macam. Receiving gifts itu paling rendah, bahkan mungkin gak pernah gue anggap part of me gitu. Karena I grew up dengan gue tuh selalu menerima barang yang dikasih bokap nyokap gue itu secara kayak dipaksain gitu. Bahwa gue tuh gak pernah dikasih kebebasan untuk memilih. Kalau barang-barang yang gue mau, yang gue pilih, itu biasanya nggak pernah dikasih justru. Jadi gue selalu menerima sesuatu itu terpaksa bahwa kamu udah dibeliin, kamu harus bersyukur gitu ya. Padahal barangnya itu nggak pernah ada yang gue suka gitu waktu kecil. I'm so sorry mom and dad. Well, ada satu mainan yang gue suka banget, tapi kayak after that kayak barang-barang sekolah, sepatu, tas sekolah, all that kind of things tuh gue kayak. Tapi gue masih gak ngerti kenapa lu anxious nerima hadiah dari si Noni. Emang kenapa? Nah, itu karena ini gue cerita, jadi gue menemukan sumber masalahnya adalah itu kan ternyata berhubungan dengan masa kecil gue. Jadi anxiousnya itu adalah gue merasa, what if I don't like the present? Gue tuh, karena gue grew up dengan menerima sesuatu yang kalau gue nggak suka, gue harus belajar suka, Franz. Which is buat gue itu sama dengan berpura-pura, ya kan? Like I have to fake it gitu. Nah, lah emang kenapa? Nah, gue nggak suka. Bilang aja, oh ya thank you, kayak gitu. Exactly. Terus ya udah gak usah dipakai kalau misalnya lu gak suka. Exactly. For me, I don't like being fake. Satu, output anxiety-nya pertama itu. Yang kedua adalah gue merasa kalau gue fake atau gue yang nggak menunjukkan rasa ketidaksukaan gue itu, gue sebagai teman tuh nggak apresiatif banget, dan gue tuh salah, nilai gue tuh kurang gitu sebagai manusia gitu. Karena ya itu gue didoktrin dengan terima barang apapun, suka nggak suka, harus terima kasih. Padahal di dalam hati gue nggak suka, ngerti nggak sih? Kayak gitu. Nah, lalu in term of memberikan gift juga sama, gue tuh anxious banget. Jadi gue tuh jarang banget ngasih sesuatu ke orang secara personal, kecuali misalnya kalau ada ajakan patungan untuk beliin kado gitu, dan itu bukan gue yang koordinir gitu biasanya. Kenapa? Karena lagi-lagi gue mau memastikan orang itu pada saat gue kasih sesuatu, mereka bener-bener barang yang mereka suka, yang mereka butuh gitu. Kalau ternyata barang yang nggak gue suka, barang yang mereka nggak suka atau nggak butuh, gue tuh sebagai manusia ya, individu, gue akan merasa damn, gue failed miserably, I failed big times gitu. So I would rather not give them anything. I would rather, gue tuh biasanya ngasih hal-hal lain dalam bentuk waktu, tenaga, energi. Bahkan kalau bisa gue transfer aja deh uangnya, lo yang beli sendiri kadonya gitu. So itu satu hal kecil banget soal anxiety yang gue dapati dari diri gue bener-bener this few days gitu. Gue tuh bisa sampai kalau lagi bengong gitu ya misalnya, atau lagi lagi di motor atau lagi nge-gym gitu, gue kayak barang yang dikirim Noni apaan sih gitu. Aneh banget kan? Aneh sih, gue kayak soalnya ya kalau misalnya menurut gue ya, lu nih diajarin dari kecil kalau misalnya ada yang ngasih tuh tunjukin rasa terima kasih tuh, menurut gue itu mah social grace ya. Kayak ya lu tuh gak boleh nunjukin kalau misalnya lu gak suka, kayak bilang aja thank you kayak itu. Nah cuman kalau misalnya lu memang gak suka pasti lu buka, ya udah gak usah dipakai. Nah, as simple as that gitu loh. Iya. Soalnya itu kan kayak ini tuh kayak nih ya, karena gue Cina nih ya. Ini tuh kayak gue nerima angpau nih. Misalnya gue nerima ada yang ngasih goban tuh 50.000 kayak gitu. Ya pasti gue buka, misalnya pasti gue liat goban, itu hanya 12 rial. Hah? 12 rial? Itu kan sebenarnya menurut gue tuh kayak itu lumayan kecil ya. Yeah. Cuman pas lagi dikasih ya udah bilang makasih aja, karena apa? Itu social grace. Iya. Dan misalnya nih ada yang ngasih nih, pas gue kemarin ulang tahun pernah ada yang ngasih tuh, kayak ngasih baju Versace gitu loh. Aduh men, gue gak suka banget merek Versace, menurut gue itu norak. Bukan lu banget sih, bukan lu banget. Gue tahu itu mahal, cuman gue gak suka gitu loh. Ya udah, gue bilang makasih aja, cuman pernah dipakai gak sama gue gak pernah pakai gitu. Nah gue tuh selalu merasa, aduh gue kalau udah dikasih
gue harus pakai, gue harus tunjukin bahwa gue tuh suka sama barang itu, karena dulu tuh bisa sampai diomelin kayak, atau bisa di guilt trip gitu loh sama my parents, kayak nggak bersyukur banget jadi anak udah tahu cari duit susah gitu-gitu loh, yang kayak gitu. Nah, si Noni pun mengajarkan gue kayak bilang, Con, lo tuh, dia manggil gue Econ kan, Gerson. Lu tuh kalau dikirimin barang randomly kayak gini, lu nggak usah mikir kejauhan, lu harus tahu bahwa orang tuh berarti inget sama lu dan nggak expect anything in return, nggak Yup. expect lu suka barangnya, tapi you just appreciate that. Oh, Santai, Hen. Iya. iya. Gitu. Gila gak sih, gue tuh very rigid ternyata di balik semua hal yang gue pikir gue tuh udah super chill dalam hidup. Ternyata kemarin baru kayak, wah kok urusan kado gue gini ya gitu. Padahal sih apa ya, itu mah social grace gak sih? Santai aja, gak usah sampai segitunya loh kalau misalnya menurut gua ya. Bener. Soalnya kayak gue juga kayaknya sering deh nerima barang yang gua gak suka tuh. Itu satu ya yang si baju Versace itu. Kedua ada yang pernah ada yang ngasih gua parfum nih. Tapi tuh fruity banget. Ih, gila, gua gak suka. Gue gak suka banget parfum yang fruity kayak enak gitu loh. Ya udah, gue kayak terus gue coba, gue semprot depan dia, oh it's very fruity gitu. Terus gue ngomong makasih ya, tapi gue pakai gak akhirnya? Enggak. Gue kasih ke satpam. Aduh, gue tuh gak bisa loh kayak gitu, sumpah. Gue kayak, ya udah deh, gue gak akan kasih ke orang juga, tapi gue akan taruh di rumah, just in case orang tiba-tiba one day ke rumah gue, mereka akan lihat, oh barang gue dipakai, barang gue ada gitu. Gila ya, parah sih gue ini brain rotnya di area tersebut. Oke. Boss hand, calm down. Itu yang lu simple. Oke, I got you. Nah, terus nih, ini nampaknya lumayan intens ya, lu si fear and anxiety-nya. Dan gue jujur nih, gue gak bisa relate sih di at least di hal ini nih, yang lu sampai bener-bener kayak takut kayak gitu. Nah, lu cara menanggulanginya gimana? Soalnya kan ini bikin seorang gak nyaman, sebenarnya gak hanya lu aja yang gak nyaman. Iya. Orang yang ngasih lu juga gak nyaman, orang sekitar lu juga gak nyaman, orang yang denger lu anxiety gini juga gak nyaman dengernya. Nah, lu caranya gimana nih menanggulanginya? Bentar, sebelum kita bahas caranya, kenapa nggak lo cerita dulu, lo apa yang buat lo takutin dan bikin lo sampai anxious banget? Bisa jadi mungkin ternyata buat gue kayak juga sebaliknya, hah? Gitu doang gitu misalnya. Oh. Oke. Fair enough. Oke, guys. Dia gak terima. Tadi gue kayak, what the fuck? Gak terima dia. Oke. Gua tuh anxious kalau misalnya gua melihat kerutan di muka gua. Pasti ada yang relate. Yang lagi nonton ini. Jadi ya, Hen ya, gua bakal cek muka gua tiap pagi. Ini kulit gua mulus gak ya? Ada bakal jerawat gak ya? Ada kerut gak ya? Ini terus gua bakal coba cek gerakin muka gua. Ini udah perlu replenish botox sebelumnya kayak gitu loh. Terus gua bakal cek itu muka gua ini mata gua masih simetris gak ya? Kayak gitu-gitulah. Wow. Nah, terus gua tuh semeticulous itu. Terus gue bakal cek rambut gue, ini apa sih? Ada yang rontok gak ya? Atau enggak ada yang titik botak gak ya? Kayak gitu loh. Wow. Terus gue juga bakal cek mata gue putihnya brilian gak ya? Kayak gitu-gitulah guys lah. Gila. Nah terus ya kalau misalnya gue tuh terbiasa sekarang tuh gue terbiasa dipuji sama orang, kayak tiap flight tuh selalu ada yang nanya, oh my god, I love your skin, I love whatever kayak gitu loh. Oh, I love your perfume. What did you do to your face? Like you glow, bla 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 kayak gitu. Atau gue kayak, oh you're so good looking kayak gitu gitulah guys. Nah terus jadi kalau misalnya ada di masa kali gue nggak mendengar hal itu, terus gue langsung anxious kayak gitu. Gue bakal buru-buru ke toilet, gue bakal cek what's wrong with me? Is there anything wrong with me kayak gitu? Goblok ya. Buat orang lain mungkin ada yang relate sama itu, tapi buat gue kayak wow, oke, ada ya. Kayak buat lo kayak what the fuck gak sih? Iya.
Oh. Gak juga kalau misalnya gue pikirin ya guys ya kayak what the fuck kayak Franz like calm down like it's not as bad as you think. Iya, tapi Gitu loh. lo menemukan Gitu nggak? sih, Hen. Lo menemukan nggak kayak ini source-nya dari mana sih gitu? Karena gini guys, semua emosi yang kita rasakan itu marah, sedih, anxious itu Oh. pasti ada titik mulanya kan. Ada sesuatu yang terjadi di masa lampau yang nge-trigger that emotion gitu. Karena ini sebenarnya basic neuroscience, basic biology. Ketika kita ada di situasi yang nggak aman, yang mirip dengan apa yang kita pernah alami di masa lalu, emosi yang sama itu muncul untuk sebenarnya bantu kita, coping mechanism kita untuk bertahan gitu. So, yeah, whether you're feeling angry, whether you're feeling sad, whether you're feeling anxious, itu sebenarnya semua part of our body system to survive gitu. Nah, lo sudah menemukan belum sebenarnya apa yang membuat lo punya this particular anxiety? Oh sudah. Jadi itu di masa gua dulu, gua tuh pernah diomongin sama mantan gua. Soalnya tuh dia tuh ya kayak, gua kan dulu pas lagi teenager ya adalah insecure-insecure kayak gitu. Terus gua iseng nanya, buat kamu tuh aku good looking gak sih? Gitu. Anjir gua nanya kayak gitu. Wow. terus dia jawab, enggak biasa aja. Ini mantan yang terakhir yang Nah, terus tuh mantan yang terakhir yang bukan bukan dia. Oke. Ini pasti gue masih belasan tahun lah, oke. masih di SMP kayak gitu. Oh, oke. Nah, sedangkan ya guys di masa itu tuh gue merasa tuh gue tuh kayak I was actually pretty ugly gitu loh. Kayak nggak terawat lah, belum tahu gym tuh apa, belum tahu skincare tuh apa. Jadi masih apa ya, masih burik, nggak burik juga sih. Maksudnya nggak glowing lah kayak gitu loh. Ya potong rambut juga seadanya, baju juga seadanya. Jadi pas lagi dia ngomong kayak gitu kayak ouch kayak gitu. Terus yang udah gue pernah ceritain itu yang tante gue ngomongin gue gendut lah, jelek lah kayak gitu. Dan gue juga ngerasa anak-anak basket dulu, gila dulu kan anak basket tuh kayaknya kesannya keren, gong banget kan. Nah gue tuh enggak, gue tuh kayak hanya juara kelas doang, kayak juara umum gitu lah, kayak I was not athletic gitu loh. Nah jadi itu gue ngerasa kayak I wasn't attractive gitu loh. Jadinya udah berapa tahun gue mulai glow up pelan-pelan kayak gitu. Tapi itu si rasa insecure tetap ada, Hen. Pasti. Nah, parahnya ya guys ya, I actually like it. Gue merasa insecure kayak gitu. Why? Like to certain degree ya, ini tuh membantu gue untuk gue selalu inget merawat diri. Dan gue kayak I will never let this go gitu loh. Gue tuh gak akan pernah membiarkan gue jadi gendut. Gue gak akan pernah membiarkan gue jadi burik. Gue juga gak akan pernah membiarkan kulit gue rusak kayak gitu loh. Gue bakal selalu mempertahankan standar gue, at least di kayak beauty wise gitu loh. Nah, pertanyaannya guys, ya, sorry Henny, sorry gue lama ya ini. Nggak apa-apa dong. Ini sebenarnya merusak atau enggak? Ya gak sih? Pasti ada yang mikir kan, oke, kayak dia nggak resolve si anxiety-nya kayak gitu, malah dia pelihara di dalam dirinya. Ini bukan yang merusak ya? Nah guys, gua lihat ini sebagai motivasi, gitu loh. Biar gua selalu workout, gua selalu merawat diri, selalu makan yang sehat, biar kulit gua glowing kayak gitu. Itu batasan gua. Jadi batasan gua adalah itu buat gua jadi motivasi, bukan obsesi. Iya, setuju. Gitu. Dan maksudnya gue juga gak akan ngejar validasi orang-orang kayak gitu, kayak I'm not gonna care that much. Karena ya akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih, kayak tahun lalu lah, gue tuh ada sudden realization kayak gitu. Sorry ya guys ya, ini kayak agak off track sedikit kayak gitu. It's okay, Hen? nggak apa-apa. This is our platform. We can do Okay. anything. Cool. Jadi tuh gue tuh liburan sama temen gue. Guys, temen gue tuh amat sangat obese. Kayak wow, like morbidly obese gitu loh. Jadi dia tuh sekitar 180 kilo, guys. Oh my god, so fat gitu loh. I'm so sorry. Ini bukan body shaming ya.
kayak emang termasuk obese gitu, 180 kilo guys. Terus kulitnya agak hitam-hitam lah, kayak he's not conventionally attractive. Oke. Bro, tapi ya dari dating platform, like he has a lot of admirers, and then like the admirers is like, woo, like guys with six packs, like ripped people, like dang. When I saw the picture, I was like, girl, are you like serious? Wow. And then he was like, yeah, we're gonna fuck tonight. I was like, how? Nah, jadi di saat itulah gue kayak ada sudden realization di gue. Kayak a lot of people will think that like what's attractive is like fair skin, clear skin, ripped body, healthy appearance, but maybe not really. Jadi tuh setiap orang pasti akan punya standar kecantikan yang beda-beda. Iya. Kayak misalnya ada orang yang ngelihat gue mungkin gak terlalu atraktif. Iya. Kayak ada orang yang ngelihat kayak, I think France is very cute. Indeed, beauty is in the eyes of the beholder. Dan di saat itulah anxiety gue, fear-nya gue pelan-pelan turun. Gitu sih. Cuman gue tetap pelihara nih si fear and anxiety itu di dalam gue. Buat gue memotivasi untuk merawat diri. Gitu. Iya, benar. Karena sebenarnya lagi-lagi ya kayak tadi gua bilang, all these emotions are there for us. Sifatnya tuh neutral, tapi akan jadi negatif kalau kita membiarkan emosi ini mempengaruhi the way we bertindak, berbicara, berperilaku gitu. So, for example, ketika misalnya Franz di-attack orang soal physical look-nya dia gitu ya. Kalau misalnya dia membiarkan rasa anxiety itu tumbuh kemudian jadi marah dan dia jadi misalnya snap back or even like body shaming or bullying other people, dan si emotions itu jadi something yang bad gitu kan. Tapi bisa jadi positif ketika dia menggunakan itu inwardly ke dalam sebagai motivasi untuk berubah dan selalu menjadi lebih baik gitu. Kalau misalnya kalian nonton film Inside Out, lo nonton nggak yang Disney punya itu yang Disney or Pixar ya, yang all the emotions, ada sad, anger, ada anxiety juga gitu. Mereka diciptakan. Yang warna-warni itu bukan sih? Iya, yang warna-warni. Bagus banget sih filmnya. Oh, oke. Mereka all those emotions diciptakan itu sifatnya netral untuk membantu kita deal with tough situations gitu. Karena anxiety sendiri itu bukan suatu yang negatif, tapi anxiety itu perlu ada. Karena gini, kalau orang nggak punya anxiety, nggak punya fear, orang bisa jadi reckless banget, man. Merasa bisa ngelakuin segala hal, fearless. Jadinya apa? Jadinya bisa borderline over pede gitu kan. Nah, anxiety itu harus hadir untuk preventing orang untuk kayak mikir dan melihat lagi dirinya, emang iya gue udah sekompeten itu, emang iya gue udah secantik itu, gitu, ngerti gak sih? Tapi akan jadi buruk kalau kita membiarkan anxiety itu overpowering everything dan menjadikan itu bahkan realita kita gitu, bahwa misalnya dalam konteks physical beauty, ya emang gue jelek, gue gak menarik, dan you don't do anything about it gitu. Nah, beruntungnya nih kita berdua adalah orang-orang yang lumayan aware dan self-reflect-nya tinggi gitu ya. Kita bisa menjawab dan menemukan source of trigger-nya kita gitu. Anxiety kita terjadinya karena apa gitu. Nah, kalau kalian yang lagi dengerin ini dan kalian pastilah semua orang pasti punya fear-nya sendiri, anxiety-nya sendiri, macem-macem gitu ya. Yang gue sama Franz ceritain mungkin cuma satu poin doang dari sekian banyak fear yang kita punya gitu ya. It's okay, it's normal. It's normal to have those emotions. It's normal to have fears, to have anxiety. But ask yourself gitu, gue tuh takut ini karena apa ya? Gue anxious banget soal ini tuh karena apa ya gitu. Dan kalau lo udah ketemu at least jawabannya, sumbernya, lo akan lebih mudah untuk counter attack-nya gitu. Iya kan? Bener sih, bukan di attack ya, menurut gue sih kayak lebih dibelokin gimana biar jadi berguna gitu loh. Kayak misalnya nih, ini gue share ya, karena gue dulu pernah susah banget nih hidupnya, as in guys, susah banget. Gue pernah kayak technically gue kayak jual diri lah itu hanya demi gue makan. Pasti gue masih kuliah kayak gitu. Jadi sekarang gue tuh kayak punya
fear and anxiety buat jadi kayak kelihatan miskin dan jadi actually miskin. Gitu. Nah, ini gue pelihara takutnya juga, dan gue transformasi jadi motivasi gue untuk selalu berinvestasi dengan bijaksana. Yeah. Jangan buang-buang uang, dan selalu menjaga diri gitu loh. Biar gue kayak dalam kondisi apapun, I always look presentable gitu sih. Yeah, that's very good. Dipakai guys anxiety-nya. Benar. Dipakai anxiety-nya, jangan. Jadi since kadang-kadang kita juga gak bisa get rid of it lah, kayak jadi ya udah pakai aja gitu loh. Benar. Gitu. Transform it into something useful gitu loh, buat memotivasi kalian untuk hidup yang lebih baik lagi gitu. Sama kayak episode yang lalu soal hatred, soal anger. Pakai itu buat berubah gitu sih. Karena kita nggak akan bisa ini kalau kita lagi-lagi kalau kita suppress atau kita avoid doang, kita kubur atau kita anggap dia nggak ada, wah itu tuh akan justru malah semakin membesar gitu. Ketika situasi yang sama terjadi lagi, emosi tersebut akan muncul lagi ke permukaan, jadi kayak efek snowball, jadi lebih besar dan crippling us gitu, bikin kita tuh lumpuh, bikin kita nggak bisa decide dengan akal sehat yang kayak gitu-gitu. So please know yourself again, and what is your source of fear and anxiety sih gitu ya. Benar. Nah, yang ini nih pertanyaan gue yang tadi nih. Nah, lu kan udah tahu nih punya fear and anxiety yang misalnya tentang kado tadi nih. Lu cara menanggulanginya gimana? Cara lu ngontrolnya gimana? Hasilnya apa? Oke, ini praktikalnya ya berarti. Soalnya gue penasaran kayak itu menurut gue itu aneh banget sih. Dan jadinya gimana itu lu? Oke, menurut gue cara paling pertama adalah you need to identify. Ini selalu, always, apapun bentuk fear-nya. Contoh, gue juga punya rasa takut terhadap terbang kan, gue pernah bilang, gue takut banget terbang. Gue identify, kenapa? Karena gue takut jatuh, as simple as that, iya kan? Gue takut jatuh dari ketinggian gitu. Nah, langkah kedua, setelah kalian sudah mengetahui, sudah identify apa penyebabnya si rasa takut ini, kedua adalah lu cari tahu gitu, lawannya apa sih, yang faktanya apa gitu, bahwa misalnya dalam konteks gue menerima kado ya, ternyata faktanya satu, gue nggak perlu berpura-pura kok gitu. Kedua, orang mengirimkan kado ke gue itu ternyata nggak ada ekspektasi, mereka mengirimkan karena mereka sayang sama gue, mereka tiba-tiba inget gue, mereka mau ngasih, ya udah gitu, just embrace it, accept it gitu. Dan yang ketiga adalah kalau yang tipe fear yang crippling banget, misalnya kayak fear of flying deh, buat gue tuh it used to be very crippling loh, friends. Setiap kali dulu pesawat turbulence, gue tuh bisa langsung tense banget badan gue, dan gue langsung udah mikir the worst thing, padahal itu cuman kayak turbulence ringan gitu ya. Nah, yang gue lakukan adalah gue cari fakta sebanyak-banyaknya soal mesin pesawat, jenis pesawat, apa yang terjadi, video-videonya gue tonton, yang kayak gitu. So, itu lu bisa counter bahwa, oh faktanya tuh A, B, C, D, F, G. Dan yang ketiga adalah, kalau buat gue pribadi ya, do self-talk sih. Kayak, lu ingetin ke diri lu sendiri bahwa everything is gonna be okay. Ini tuh, ini terjadi karena gini, this is not the reality, this is not the fact gitu. Contoh lagi, misalnya gue juga punya fear of lonely and growing old, sendirian, gak punya temen gitu. Dulu ini juga crippling banget. Dulu ini crippling banget, kayak to the point gue bisa sampai, misalnya gue ada konflik sama temen gitu ya, wah gue bisa sampai gak bisa tidur loh. Gue bisa sampai kayak kebangun. Oh ya? Iya, Wow. Iya, gue bisa sampai kayak gak bisa tidur, atau kayak tengah malam kebangun ada, oh my god, gue belum ngobrol nih sama si Franz gitu, misalnya kalau kita ada konflik, gue harus ngobrol apa ya, gue harus gimana caranya gue memperbaiki gitu-gitu, karena gue punya fear itu, gue takut sendirian gitu, tua sendirian gitu ya. Nah, gue counter attack selalu dengan pikiran yang positif, dan gue ngomong ke diri sendiri gue bahwa no, that is not true, karena lu surrounded by a lot of people who loves you. Jadi lu ngomong hal-hal yang baik juga sih ke diri lu gitu. Kalau kalian cuman hidup dalam ketakutan and kalian gak identify, kalian gak cari tahu faktanya apa, kalian gak
do positive self talk ke diri kalian sendiri juga gitu ya. Wah, fear and anxiety itu gonna be very overwhelming sih. That's from me. Oh, bener sih itu kayak kalian tuh kayak nyekek diri sendiri tau gak sih? Iya gak sih? Iya, bahaya itu. Kalau lo apa? Do you have any other practical steps that probably people can follow? Gua sih itu sih selalu mencari apa sih gunanya gue punya anxiety ini. Kayak yang gue takut miskin terus gue takut jadi jelek Iya. kayak gitu kan manifestasinya adalah ya gue jaga diri gue dan gue juga berinvestasi dengan bijaksana dan juga jangan buang-buang uang dengan apalah sembrono kayak gitu Iya. loh. Apalagi ya yang gue lakuin ya kalau misalnya gue lagi takut sih. Gue sih selalu bayangin kalau misalnya gue tuh selalu menciptakan solusi sebenarnya. Kayak misalnya nih akhir-akhir ini gue dipanggil sama manajer gue. Ada kayak meeting lah dan pasti gue itu kayak wow shit. Kayak langsung what did I do? Solusinya adalah kok gue selalu membayangkan kayak worst case scenario. Ini counterintuitive ya kayak beda banget sama yang Henry tadi ngomong. Nah gue bayangin kalau misalnya kalau misalnya gue dipecat. Gue harus ngapain? Langsung gue suruh rencana A, B, C, D, E, F, G, kayak gitu. Oke, kalau misalnya ternyata gue bikin salah ini, gue harus gimana jawabnya? Bikin rencana langsung, kalau gue bikin ini gimana, ini gimana. Gitu loh. Jadi, untuk setiap senario yang mungkin terjadi, gue udah punya solusinya. Gitu loh. Bener. Ini Itu menurut gue, jadi kalau misalnya menurut gue ya, ini tuh menciptakan semacam otonomi, semacam rasa kita tuh everything is in control. bener. Dan itu juga kayak menciptakan a sense of direction that we actually have a control over our situation. Iya. Ini ngingetin gua tadi terakhir bahwa adalah list down plan and possibilities that might happen sih. Karena sebenarnya ketika kita tuh ngerasa takut atau anxious, 99% ketakutan kita itu sebenarnya tidak akan terjadi. Benar. Jadi again, list down all the facts, possibilities apa, and then you make plan gitu. Nanti pelan-pelan your fear, your anxiety itu bisa ini berkurang gradually gitu sih. Benar guys, kayak asal kita tuh punya rencana, kita tuh tahu somehow gimana cara menanggulanginya, everything is gonna be fine generally. Gitu. Oke, kata terakhir dari lu Hen sebelum kita tutup sesi ini. Oke, one last word from me. Gunakan rasa takut, gunakan anxiety kalian untuk membuat perencanaan yang lebih baik dan untuk memeriksa diri gitu bahwa kadang-kadang yang tadi gue bilang ya, ketakutan itu muncul karena kita tuh ngerasa ketakutan itu atau anxiety itu muncul untuk sebenarnya ngingetin kita bahwa guys jangan kepedean gitu. Ya kan? Kayak misalnya Franz ketakutannya takut miskin. Sebenarnya itu adalah manifestasi dari mungkin kalau Franz nggak punya rasa takut ini, dia akan jadi orang yang wah ini spendingnya gila-gilaan gitu karena lupa diri, kayak berasa punya penghasilan besar ala segala macam, nggak invest. Muncullah ketakutan itu untuk ngingetin dia bahwa invest yang bijaksana, nabung bijaksana, dan muncul ketakutan takut miskin gitu. Jadi embrace the fear karena you can always use it. Itu bener sih guys, kayak yang tadi si Henry tadi ngomong ya. Jadi tuh kayak everything is gonna be fine in generally. Jadi tuh ini tuh tema yang selalu bergaung-gaung ya, selalu digaung-gaungkan nih di page ini. Really, honestly, know yourself. Karena kalau misalnya lu tahu dan kenal sama diri lu sendiri, you actually know what kind of weapons you guys have to counter such unfortunate situations, for example. Yes. Kan? Kalau misalnya gua takut miskin, solusinya adalah save money, belajar, dan jangan foya-foya gitu loh. Itu toolsnya gua untuk menjamin masa depan gua, at least I'll have something gitu loh. Dan kalau misalnya gue gak kenal sama diri gue sendiri dan gue juga misalnya nih
gua ngeliat penghasilan gua kayak wow kayak gitu. Oke, time to spend. Kayak biasanya pasti gajian langsung gua spend money kayak gitu. Dan gua gak kenal sama diri gua sendiri apa yang gua suka, apa yang gua butuh, apa yang gua gak butuh, apa yang gua gak suka. Gimana caranya save money gitu. Itu sih pesan gua. So guys, know yourself, know your options, know your strength gitu loh. Untuk menanggulangi fear gitu. Karena kalau misalnya kalian tahu, kalian bisa ngapain aja untuk menanggulangi situasi yang tidak beruntung ini, it's gonna be fine in like generally. Jadi kalau misalnya situasinya yang tidak mengenakan ini akhirnya datang, well you just have to execute your plan. So, Gitu guys. yeah, So I think that's about it ya for kata this. penutup dari lu? Nggak ada sih, tadi udah cukup panjang. So, I think that's about it for this episode ya. And we'll see you next week on another topic. Yeah, see you next week guys. Jangan takut-takut dan semoga kalian bisa tidur lebih nyenyak malam ini setelah mendengar episode ini. Yes. Gitu. Bye. Okay, Love you. bye.